Shalom semuanya. Thank you buat kehormatan bisa berbagi, saudara, selalu sebuah sukacita buat saya bisa berbagi, apalagi tema yang cukup menohok saya gitu ya, tentang menyalahkan dan juga mengeluh. Saya akan putar, judulnya sebenarnya mengeluh dan menyalahkan, tapi saya putar dari yang rasanya lebih dosa gitu ya. Menyalahkan itu kan kayak lebih dosa banget gitu, kayak nyalain orang, nyebelin banget. Orang yang kebanyakan nyalain orang biasanya nggak pernah memperbaiki diri, saudara. Karena di dalam menyalahkan orang dia ngerasa lebih benar. Itu penyakit psikologis. Ya, kita Kejadian 3 ayat 11 sampai 13. Kejadian 3 ayat 11 sampai 13. Dikatakan seperti ini firman-Nya, Tuhan berkata, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang?" Tuhan bertanya kepada Adam, manusia pertama, yang kepadanya firman Tuhan dikatakan, "Jangan kau makan buah itu, nanti kamu mati." Ini orang yang udah dengar firman, bukan yang nggak tahu firman. Tuhan nanya sama dia, "Kenapa lu makan?" Ini, "Kenapa? Siapa yang kasih tahu bahwa lu telanjang? Pasti lu makan ya buah dari pohon itu." Manusia itu menjawab apa? Jawabannya harusnya apa? Iya atau tidak? Lu makan ya buahnya? Jawabannya apa? Harusnya iya atau tidak kan? Kalau tidak dia bohong, kalau iya yang sebenarnya. Kenapa panjang gitu jawabannya? Jawabannya apa? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Wow. Ya, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Menyalahkan. Dari dosa pertama, dari manusia pertama, ketika ditanyain bukannya bilang iya terus minta maaf gitu loh. Saudara pernah kebayang nggak kalau Adam bisa bilang iya Tuhan ku makan, sorry ya. Kau yakin nggak sepanjang ini? Alkitab nggak setebal ini saya rasa. Cuman tebal gara-gara apa? Dia mulai dengan menyalahkan. Menyalahkan siapa? Perempuan. Salah, Anda bacanya salah, coba lihat. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Coba lu kasih perempuan yang lain, gak gini kisahnya nih. Parah ya. Dia langsung menyalahkan Tuhan. Luar biasa. Manusia pertama, bikin dosa pertama, bukannya langsung bilang iya dan minta maaf, bukan. Dia langsung menyalahkan siapa? Tuhan. Bukan cuma nyalain orang loh. Nyalain Tuhan. Dan ini betapa seriusnya kebiasaan untuk menyalahkan ini. Yang membuat orang tuh gak maju-maju. Kan dia terus nyalain orang. Setiap kali ditanyain ada sesuatu yang gak benar sama dia, ditegur, bukannya iya sorry ibu, bukannya gitu ngomongnya, bukan, nyalain orang lain. Ya. Para suami suka bersalah dalam hal ini. Udah berantem kan gitu, udah salah, nyolot kan gitu. Akhirnya istrinya bete. Akhirnya ya udah kita pikir, aduh, happy wife, happy life kan gitu. Ya udahlah, aku minta maaf deh kan gitu. Ya sorry deh beb, habis kamu sih gitu. Dalam minta maafnya masih nyalain juga, luar biasa. Ya. Akhirnya berantem lagi tambah panjang kan gitu. Terus kalau udah minta maaf nggak usah pakai embel-embel. Ya, kalau Anda tahu Anda salah, udah nggak usah nyalain siapa-siapa lagi. Nyalahin siapapun menunjukkan bahwa Anda sebenarnya nggak terima Anda salah. Ya, dan nggak bisa dipungkiri itu yang terjadi. Ya sorry deh, habis lu sih. Coba lu nggak gini kan, gua nggak gitu lah. Ya manusia pertama nyoba nyalahin Tuhan, luar biasa. Ya. Dan nyalain orang lain tentu saja. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Tuhan gak panjangin. Karena sebenarnya pertanyaan gue pendek. Kenapa lu jawabnya panjang kan gitu. Tuhan bisa panjangin gak? Bisa. Kenapa lu nyalain gue? Bisa. Bisa digituin sama Tuhan. Cuma udah Tuhan, udahlah cuma. Ya kan ngomong orang kayak gini mah. Ya kan? Kalau ditanya lu makan gak, buahnya jawabannya malah panjang. Ini iya apa enggak jawabannya? Yes or no questions. Malah nyalain gue. Parah lagi. Nah, akhirnya dia nanya kepada yang disalahin. Kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? What have you done? Jawab perempuan itu apa? Sama jawabannya. Nyalain yang lain lagi. Ya, ini perempuannya pasti karismatik nih. Dia nyalain setan. Gitu. Siapa lagi yang nyalain setan kalau bukan karismatik, ya kan? Suami saya kayak kena pelet deh pak. Oh enggak, emang suami lu gatel aja. Enggak ada yang melet dia, enggak. Siapa yang melet dia? Ya. Pak Pendeta mau ngedoain suami saya kayaknya dipelet deh. Oh iya, gimana cara doainnya bu? Pernah kepikiran nggak? Anggap nih suami Anda dipelet, terus saya doainnya gimana? Janjiannya gitu sama suaminya gitu, gimana? Ngopi kah? Diatur gitu, makan bareng gitu. Atau suaminya lagi tidur di borgol gitu, saya datang ke rumah gitu, shalom gitu. Apa ini kan gitu. Gimana cara doain orang yang kena pelet? Right? Nggak ada sebenarnya, nggak. Ya.
Itu kalau diusir setan, percaya yang pergi siapa? Yang pergi dia setannya. Soalnya nggak ada yang merasuki dia, emang gatel aja orangnya dari dulu. Ya. Dia nyalain setan. Saudara, dari awal kita tahu pengadilan pertama, ini kan pengadilan pertama, karena itu kejahatan pertama. Ada pengadilan pertama. Pengadilan pertama itu penggambaran buat pengadilan terakhir. Artinya apa? Di pengadilan terakhir kita nggak bisa nyalain siapa-siapa atas apapun yang kita lakukan. Makanya di perjanjian lama di kitab Yeremia dikatakan demikian, Yeremia 31 ayat 29 sampai 30, aku pakai bahasa Indonesia masa kini. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, karena udah terlalu sering orang lempar batu sembunyi, ya. Orang tidak akan berkata lagi karena terlalu sering orang tua makan buah yang asam, gigi anaknya ngilu. Nah loh, gimana caranya orang tuanya makan anaknya ngilu? Artinya apa? Artinya lain orang. Melainkan akan tiba waktunya siapa makan buah yang asam, dia sendiri yang akan ngilu giginya. Ya dong? Setiap orang akan mati karena dosanya sendiri. Ini artinya kebiasaan untuk menyalahkan ini harus kita singkirkan, karena jadi kebiasaan buruk nanti. Dan kita mengira nanti bisa salahin siapapun di pengadilan terakhir. Ya habis aku lahir di keluarga broken home sih. Habis lingkungan keluargaku, lingkungan aku tempat tinggal semuanya narkoba sih. Enggak. Daniel tinggal di Babel. Nggak ada yang nyembah Tuhan di Babel, cuma Daniel doang. Tapi Daniel nggak ketularan tuh. Sadrak Mesak Abednego juga nggak. Yusuf apa kabar? Gedenya di Mesir. Nggak ketularan dia. Padahal lingkungannya buruk. Ya percayalah nanti pengadilan terakhir, kalau kita nggak mengubah kebiasaan buruk ini akan terus terbawa. Kebiasaan yang akan merusak semuanya dari semua hubungan. Bukan hanya hubungan dengan Tuhan, tapi juga dengan sesama, karena itu problemnya. Hubungan yang bermasalah dengan Tuhan bikin kita bermasalah sama orang. Orang yang hubungannya beres sama Tuhan, bahkan ketika hubungan sama sesama manusianya bermasalah, pasti akan coba dia rekonsiliasi. Karena itu buah roh, kasih, kesabaran. Tadinya udah 4, udah bete, udah muak. Tapi karena punya hubungan yang benar sama Tuhan, hatinya diubahkan. Ada kesabaran di situ. Ada kelembutan, tadinya karena kesel makanya jadi kasar. Tadinya udah malas, udah benci, tapi ada kasih. Karena apa? Hubungan sama Tuhannya beres. Dan ini ngerusak semuanya, saudara. Bahkan hubungan yang belum jadi. Ketika kita udah nyalahin orang terus. Anda pasti punya orang-orang yang demikian dalam hidup Anda, udah dibantu berkali-kali, tapi selalu buat masalah. Dan kalau ditanya kenapa lo gini, pasti nyalain orang. Ya saya bantuin satu orang, udah terlalu sering, udah cukup lama, terlalu banyak duit kebuang. Kesempatan kedua demi kesempatan kedua, cobain kerja ini, kerja itu, nggak ada yang beres. Saudara, kalau semua orang ini kerja di semua tempat kerja dan selalu bermasalah, yang masalah bukan tempat kerjanya, pasti orang ini. Masuk akal kalau semua tempat kok bermasalah, jangan dia masalahnya. Dan terlihat dari mana sederhana, ketika kita nanya baik-baik, kenapa sih? Pasti yang salah bukan dia. Udah gue tebak tuh, pasti bukan lo yang salah. Gue langsung gitu kadang. Yang terakhir saya bilang gitu, kenapa lagi? Pasti bukan lo yang salah kan? Langsung gue gituin. Itu dia, itu masalah lo. Itu masalah lo nggak pernah menyadari kelemahan lo kalau lo selalu terlalu kreatif untuk cari cara nyalain orang. Ya. Tajam keluar, tumpul ke dalam, saya bilangnya. Ahli nyari kesalahan orang, tapi selalu buta ngeliat kesalahan sendiri. Dan ini satu yang dibiasakan. Dan jangan sampai di pengadilan terakhir kita pikir bisa nyalain siapapun. Karena pengadilan pertama ini penggambaran yang jelas. Ya, dengan kata lain Nabi Yeremia berkata apa? Tuhan punya pesan yang jelas untukmu. This is the clear message of God. Berhentilah menyalahkan orang lain. Introspect. Let's go. Ya, saudara, merengek dan menyalahkan adalah gejala ketidakdewasaan sebenarnya. Ya, pernah lihat anak kecil bikin salah? Apa yang terjadi kalau kita tanya, kenapa sih? Pasti nggak pernah dia yang salah. Jarang nggak? Aku tadi ini jarang. Kalaupun dia jujur depannya, aku tadi mau ke temen aku, abis dia pasti gitu. Kayak suami-suami yang tadi. Ya sorry deh beb, abis kamu sih. Lihat. Dari kecil dibiasain, sampai gede kayak gitu. Sampai di pengadilan terakhir masih gitu juga. Ya.
Gejala ketidakdewasaan yang berasal dari namanya egoisme atau egosentrisme, yang umumnya mengasumsikan 3 hal ini dalam hidup. Orang yang egosentris punya 3 pandangan, saya bilangnya apa ya? Pandangan yang salah. Yang pertama, I am in control. Itu pandangan yang salah, karena bukan lu yang in control, Tuhan yang in control. Ada banyak hal yang gak bisa kita kendalikan dalam hidup ini, tapi ada yang bisa. Ada yang bisa kita harus bertanggung jawab di dalamnya. Jadi jangan nyalain orang lain kalau itu tanggung jawab lu. Ya ini kan semua dalam kendali Tuhan, Pak. Ya terus lu pikir Tuhan yang bikin lu berdosa gitu? Ada orang yang ngomong gitu loh. Kalau memang Tuhan tahu manusia bakal makan tuh buah, kenapa dia taruh buahnya di situ? Kenapa nggak taruhnya di tempat yang mana yang mereka nggak mungkin nyampe gitu loh? Kenapa taruhnya di tengah-tengah? Berarti apa? Ke WC lewat, ambil paket lewat terus lama-lama pengen kan? Ditaruh di tengah sengaja. Ya, lihat, coba nyalain Tuhan. Kayak Adam. Ya, mesti kita baca Adam langsung tahu, aduh, mesti gue gak nyalain Tuhan. Exactly. Lu bayangin kalau lu nyalain Tuhan, lu udah pasti gak tertolong deh. Satu-satunya yang bisa nolong lu malah lu salah-salahin. Satu-satunya yang benar. Satu-satunya yang baik. Lu duga sebagai penjahatnya. Gara-gara lu nih. Coba lu kasih perempuan yang lain. Nggak gini ceritanya. Wow. I am in control. Itu nomor 1. Yang kedua, I am the center of it all. No. Jesus is the center of it all. Not you. Ya kan? Ini yang kita sering kecewa tuh apa sih? Karena kita pikir apa? Ini tentang kita. Semuanya tuh berputar di sekeliling saya. Jadi ketika saya bikin salah, nggak mungkin saya yang salah. Pasti orang lain. Dan yang ketiga, pandangan egosentrisme yang ngaco adalah apa? I can have all that I want. Saya bisa dapetin apa aja yang saya mau. Enggak semua yang kita mau bisa kita dapat. Sederhananya apa? Kita bukan Tuhan. Itu sederhananya. Jadi nggak mungkin kita nggak ada salahnya. Jadi nyalain orang lain adalah sesuatu yang konyol. Seolah kita Tuhan, nggak mungkin salah. Sudah ada penyakit psikologis yang belum ada obatnya, sekarang lagi ngetren, namanya NPD, Narcissistic Personality Disorder. Orang yang saking narsisnya, dia nggak pernah ngerasa salah. Dan saudara ngerti nggak? Ini betapa ngerinya penyakit ini. Dan yang mengidapnya, tadi saya ngobrol sama Pak Saramit, banyakan pendeta. Ngeri kali. Kenapa? Berasa sih paling dekat sama Tuhan. Sama Tuhan tuh hopeng dia. Orang kayak gini ditegur pakai ayat juga susah. Dia pikir Tuhan berkata kepada saya itu lebih penting daripada apa yang Alkitab bilang. Wow. Kayak gini gimana cara negurnya? Dan ini ngetren, belum ada obatnya. Jadi salah satu pastoral kami di New Wine yang next generation-nya adalah seorang clinical psychologist. Dan dia bilang ini belum ada obatnya. Dan ini yang mengerikan, kenapa? Karena kebenaran sepowerful apapun nggak bisa memerdekakan orang yang nggak pernah ngerasa salah. Ya kan, kebenaran itu artinya apa? Dia benar, kita salah. Bayangin kalau lu nggak pernah ngerasa salah. Lu mau denger khotbah macam apa juga percuma. Pasti yang lain yang salah, bukan lo. Termasuk kayaknya Tuhan yang salah. Itu lebih parah lagi. Nggak ada obat nih. Apotek tutup. Ya. Artinya apa? Sederhana, di poin pertama, Anda perlu tumbuh dan belajar untuk bertanggung jawab atas apa yang dapat diubah dan diusahakan. Ada hal-hal yang bisa. Itu dalam kendali kita, itu tanggung jawab kita. Nggak bisa kita lempar ke orang lain dengan menyalahkan mereka. Dan juga harus mengakui bahwa ada yang berada di luar kendali kita. Ada yang beyond, tapi ada yang dalam tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita, ayo bertanggung jawab, jangan nyalain yang lain. Dan ada yang beyond, jangan pikirin itu. Berdoa, serahkan kepada Tuhan. Tuhan, bagian saya udah belajar, saya udah ngerjain ujian, tuh bagian saya. Udah sisanya udah kehendak Tuhan yang jadi. Ya, kalau emang mesti ngulang, yang ngulang. Berarti saya kurang belajar. Right? Ya dong. Yang kedua, saudara, dan yang terakhir ada namanya whining. Saya mundur dari yang paling parah ke yang lumayanan. Saudara, mengeluh itu, percaya atau enggak, dibanding blaming, dibanding menyalahkan, dirasa lebih harmless. Kayaknya lebih nggak apa-apa, wajar lah ngeluh, nama juga orang ya. Ya kan?
Makanya apa? Kerap kali dimaklumi. Karena dianggapnya nggak apa-apa, wajar lah Pak orang ngeluh. Nggak separah nyalain orang. Ya dong, nyalain kayak dosa banget. Cuman ngeluh kan kita jarang lihatnya sebagai dosa, gitu loh. Tapi apa iya kan gitu. Apakah demikian gitu ya? Yesaya 53 ayat 3. Saudara, Yesus digambarkan oleh kitab Yesaya yang ditulis sekitar 500-an tahun sebelum Yesus lahir. Oke, digambarkan bahwa dia nih seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Itu Yesus. Artinya apa? Yesus have too many problems. Just like you and me. Anda pikir, Yesus mana ada masalahnya apa? Loh, seorang yang penuh kesengsaraan, kira-kira banyak nggak yang bisa dikeluhkan? Banyak. Dan dia mesti menanggung dosa kita semua. Banyak yang bisa dia keluhkan, minimal kita. Ini si jenggot satu, anak pendeta nggak beres, bisa. Cuma baru satu, masih banyak yang lain yang bisa dikeluhkan. Benar nggak? Tapi apa yang Yesus pilih untuk lakukan? Apa yang kita belajar dari hidupnya? Matius 11 ayat 25 dikatakan begini. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Lihat, dia bersyukur karena poin apa? Coba lihat. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, sehingga orang gak ada yang bisa sombong. Tapi engkau nyatakan kepada orang kecil yang ngerasa gak bisa apa-apa. I thank you for your grace. Anugerah, unmerited favor. Dia bersyukur buat hal-hal bahkan yang seperti ini. Man of sorrow. Tapi yang isi keluar dari mulutnya apa? Ucapan syukur. Ingat, ketika dikumpulin, guru, suruh pada bubar dulu deh, kasihan nih udah khotbah, lu udah hampir 3 hari khotbah, amin kan gitu. Makanan udah habis tuh, suruh pada bubar nyari makanan dulu deh, udah malam, kasihan. Kata Yesus apa? Lu yang mesti kasih mereka makan. Panik gak murid-muridnya? Panik lah, masa enggak? Enggak ada yang punya duit segitu banyak, kasih makan orang ini banyak. 5.000 orang baru laki-laki, kalau bawa istri sama anak-anak bisa 20.000 orang. Yesus bilang kamu harus kasih mereka makan, dan dia bilang kayak, hah? Kenapa jadi gue? Gue cuma bilang mereka suruh nyari makanan sendiri-sendiri. Lu yang mesti kasih mereka makan. Terus saya langsung dengan responnya langsung apa? Langsung mengingat ketidakmampuannya. Mana mungkin? Dia langsung kasih tahu ketidakmungkinannya. Ini loh, duit seharga 200 dinar aja, itu banyak loh 200 dinar. Nggak bakal cukup kasih makan segini banyak orang. Dan you know what? Gua nggak punya 200 dinar. Terus Yesus bilang gini, apa yang ada padamu? 5 roti 2 ikan. Itu paket berdua bertiga pizza tuh. Buat 11 orang berdua-belas sama Yesus aja nggak muat. Nggak cukup, apalagi buat segitu banyak orang. Cuman itu yang ada. Tapi apa yang Yesus lakukan? Diangkat dan bersyukur. Kita selalu mengira kita punya hak buat mengeluh karena mana cukup. Yang bener aja. Yesus bisa nggak begitu? Tapi dia enggak. Dia enggak. Dan kita pengikutnya. Saudara pernah ngikutin apa yang Yesus lakukan secara literal gak? Dan saya lakukan ini. Ya, ketika musibah menimpa keluarga kami di awal tahun ini. Ya, anak saya mencederai temannya tanpa sengaja, tangannya patah. Patah 2 tulangnya, masih kecil. Mesti operasi. Habis 150 juta. Saya gak pernah punya 150 juta, bener-bener semuanya diputer. Gak sekaya itu saya. Anak saya 3, udah mesti ngurusin begituan. Pelayanan saya udah atur, gak keluar kota, saya mesti ambil semua. Gak ada pilihan lain. Dan di tengah-tengah kesulitan itu, di tengah musibah itu, masih ada banyak yang mau minjem duit. Ya, angkat udah timun segitu. Apa? Bersyukur. Coba praktekin. Bisa ngeluh, bisa. Mana mungkin cukup. Boro-boro bantuin orang buat gua aja gak cukup. Tapi coba praktekin. Kan di momen-momen kayak gitu kita coba praktekin firman. Biar kita tahu kayak beneran berkuasa gak di sini firman Tuhan. Ayo. Angkat, saya angkat. Dan saya bagiin. Seperti saya coba praktekin kok.
Cukup tuh sampai hari ini. Dan tetap bisa bantuin orang tuh. Gak masuk akal. Tapi karena itu Tuhan gak pernah masuk akal memang. Kita ikut siapa sih? Ya saudara mengeluh sekali lagi, rasanya gak dosa-dosa amat. Tapi kalau kita lihat Yesus yang selalu bersyukur, kita tahu ini ada sesuatu yang sangat salah dengan mengeluh kan. Walaupun jika dibandingkan dengan, ya makanya ojo dibanding-banding ke. Jangan dibanding-bandingin. Ya mendingan lah daripada teroris. Kan gitu. Ya gue lebih baik lah daripada teroris. Makanya biasanya gak usah banding-bandingin. Kalau ngaco tuh ngaco, gak usah dibanding-bandingin jadi kayak lebih mendingan gitu, gak ada. 1 Tawarin 16 ayat 34 dikatakan apa? Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita nyanyi lagu ini. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Artinya apa? Walaupun banyak alasan, banyak hal yang bikin kita bisa ngeluh, banyak yang bisa dikeluhkan, tapi apa? Ada satu alasan yang buat kita akan tetap bersyukur dalam semua keterbatasan, kekurangan, kesakitan, musibah, penderitaan. Apa? Sebab Dia baik. Dan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. He never leave me. Makanya di Ayub 2 ayat 10 ketika istri Ayub bingung sama suaminya, lu masih mau berdoa juga Ayub? Ya udah gini aja deh, lu berdoa terus mati aja gimana? Istri yang ngomong gitu. Kita selalu berpikir istri Ayub jahat. Coba saudara Anda bayangin, Anda punya anak 10 mati semua dalam satu hari. Kalau nggak kena mental apa namanya? Dan bener apa yang Ayub bilang, bicaramu seperti perempuan gila. Iya bener, dia bisa gila. 10 anak mati satu hari. Kalau kita jadi istri Ayub bisa gitu, kemungkinan bisa lebih parah malah. Lu masih mau berdoa juga Ayub? Gelo lu yang gelo kata Ayub. Ini benar. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Apakah Tuhan cuma baik ketika semuanya baik-baik saja? Atau God is good even when apa? When shit happens. Orang bilang kok pendeta kok sepatunya tulisannya shit happens. It's the truth. It's reality karena kita jatuh dalam dosa. Shit do happens. But God is good. All the time God is good, even when shit happens. Dan itu yang bikin saya menolak untuk mengeluh. Karena Dia terlalu baik. Banyak yang bisa dikeluhkan. Sekali lagi, man of sorrow, orang yang penuh penderitaan, dia bisa ngeluhin macam-macam. Tapi dia bersyukur. Dia bersyukur bahkan untuk hal-hal yang unik. Makasih ya lu udah bukain ke orang-orang yang bukan siapa-siapa, bukan ke orang-orang pinter. Dia bersyukur buat hal-hal seperti itu. Tapi apa? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, mengeluh adalah berdosa dengan bibir. Ayub enggak. Kagum saya. Kenapa? Karena dia belum kenal Yesus. Bayangin kalau saya nggak kenal Yesus, saya udah pasti berdosa dengan bibir saya. Kalau Ayub bisa, kenapa Kristo nggak bisa? Kita punya Yesus yang adalah bukti bahwa Tuhan itu baik. Oh ya, bahwa Dia mengasihi kita. Kita punya alasan bersyukur lebih kuat dari Ayub. Ya, poin terakhir saudara. Kita ke Filipi 4 ayat 4 dan 6 sampai 7. 4, 5, 6 semuanya kita baca dari sampai 7. Berkaitan tentang bersyukur. Itu yang saya sebut sebagai bersyukur. Kenapa? Karena bersyukur adalah cure. Cure-nya dari penyakit ini, menyalahkan dan mengeluh adalah bersyukur. Bersyukur juga cara memerangi insecure. Biar nggak insecure harus bersyukur. Ya, ingat ini cure-nya, ini antidotnya dari kebiasaan buruk, menyalahkan dan mengeluh. Adalah bersyukur. Yesus melakukan hal itu. Kenapa kita nggak praktekin yang Yesus bikin sih? Saya pernah coba jalan di atas air, bukan yang itu. Yang dipraktekin yang enggak sih. Ayat 4 dari Filipi 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi ternyata hanya di dalam Tuhan kita bisa bersukacita dan bersyukur senantiasa. Di luar Dia nggak bisa. Kita nggak punya alasan itu. Buat apa? Kita punya alasan untuk bersungut-sungut. Sekali lagi kukatakan apa? Bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayatnya aneh. Maksudnya apa? Orang yang dipenuhi ucapan syukur,
itu bisa bawa jiwa kepada Tuhan. Biar rasa syukur dalam hati ini kita selalu ceritain ke orang. Kenapa gue bersyukur? Kenapa Tuhan baik? Dan yang kayak gini-gini magnetik. Bikin orang tuh pengen, lu tuh beda banget dah semenjak datang ke gereja yang di rumah orang tuh. Gitu di rumah orang kan. Nih, diapain sih lu di situ? Datang aja. Ada bandrek loh. Jadi, Natal paling bagus ya ngundang orang ya. Kan ulang tahun, bukan kebaktian. Ulang tahun Yesus, ya kan? Makanan gratis, ada souvenir biasanya. Di mall, aman kan? Enggak gereja, enggak kebaktian, ulang tahun. Ulang tahun Yesus. Ya. Karena kebaikan hati adalah ungkapan syukur sebenarnya. Orang yang bersungut-sungut biasanya jarang berbuat baik. Karena dia sibuk bersungut-sungut, nggak punya waktu. Waktunya habis buat bersungut-sungut. Dan kebaikan hati itu yang berasal dari hati yang bersyukur, itu yang menangin orang. Ya harus diketahui semua orang karena Tuhan udah dekat. Waktunya udah makin menipis untuk kita menangin jiwa. Dan dimulai dari apa? Bersyukur. Sepowerful itu bersyukur. Iya, ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, kerinduanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ucapan syukur bukan apa yang terjadi sebelumnya, tapi udah di dalam sini. Makanya berdoanya dengan itu, walaupun lagi doain hal-hal yang sulit. Lagi sakit pengen sembuh, tapi doanya bukan dengan kepanikan, dengan kekhawatiran, dengan hati yang bersyukur. Kenapa? Karena walaupun gue sakit, Tuhan tetap baik. Dan aku mau bersyukur karena itu. Nah, dalam ucapan syukur ini, dalam rasa syukur ini aku minta Tuhan, kalau boleh, sembuhkan saya. Tapi kalau nggak sembuh, nggak apa-apa. Tuhan tetap baik. Sehingga apa kalau kita melakukan ini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam siapa? Dalam Kristus. Karena kita berfokus kepada Kristus, itu yang terjadi. Ya, ayat 8. Jadi apa? Ini bagian kita. Akhirnya, walaupun belum selesai, ayatnya masih banyak. Oke, tapi udah tinggal 3 menit. Jadi akhirnya saya selesai di ayat 9 ya. Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ngomongin tentang siapa nih? Siapa yang mesti memenuhi pikiran dan hati kita? Yesus. Ini bukan tentang highlights of your life. No. Akan ada momen di mana highlights of your life kalah banyak sama musibah yang menimpa lo. Think about Jesus. Karena apa? Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Think about Him. Dan bukan cuma itu, ya. Ayat 9 terakhir. Oh ya, siap. Sorry. Thank you. Ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, semua firman selama ini. Oke, saya percaya ini bukan pertama kali Anda dengar firman Tuhan. Bukan pertama kali Anda ke gereja. Bukan. Ya, semua yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima. Karena bisa cuma belajar nggak terima, bisa juga. Nggak dapat apa-apa makanya. Orang yang menyalahkan itu nggak belajar apa-apa. Padahal ikut seminar, ikut retret, ikut macam-macam. Pembekalan ini segala macam, tapi nggak belajar apa-apa. Makanya apa? Kelihatan dari banyak nyalain tuh kelihatan tuh. Makanya dia nggak pernah berubah. Pak, makasih ya saya udah banyak belajar dari Bapak. Oh ya? Oh, hidup Anda nggak berubah? Berarti Anda nggak belajar apa-apa selama ini. Makanya kebiasaan buruk ngeluhnya itu harus nyalahin orangnya, harus diminggirin. Kalau nggak dapat apa-apa. Apa yang telah kamu pelajari dan terima, jangan cuma dipelajari. Dan apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, saudara, makanya bersyukur kalau ada di gereja yang hamba-hamba Tuhan bisa jadi panutan. Yang nggak cuma khotbah tapi menghidupi apa yang dikhotbahin. Ya, yang khotbahnya nggak ribet. Ada yang khotbahnya ribet, hidupnya lebih ribet. Ada. Siapa bisa ngikutin ribet?
Soalnya firman Tuhan itu udah susah, bagi kita sekolah teologi lagi. Karena nggak sederhana. Tapi bisa dihidupi harusnya, sehingga bisa diikutin dengan mudah. Tapi nggak pernah mudah nerimanya. Kenapa? Karena kita salah, Tuhan bener. Nggak pernah enak buat kita. Ya. Rasul Paulus bilang apa? Yang kamu lihat padaku, do it. Lakukanlah itu. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, saya bohong ketika saya bilang yang terakhir. Karena hujan juga, Anda nggak bisa kemana-mana. Kita ke Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Aku sedih supaya saya terdengar lebih rohani. Bisa nggak nyebrang ya? Enggak ya? Nggak usah deh. Pasang dari HP aja, pasang di sini. Saudara, Filipi 2 ayat 12 sampai 16 meyakinkan kita pentingnya untuk bersyukur. Untuk tidak bersungut-sungut. Ingat, potensinya adalah apa? Kita bisa bawa jiwa kepada Yesus hanya dengan kebiasaan untuk bersyukur, untuk tidak bersungut-sungut. Ayatnya bilang gini, Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, puji Tuhan. Karena itu apa? Tetapkanlah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Terus latih dirimu untuk bersyukur. Ya. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Jangan lu jadi bersyukur pas ada gue, lu gak enak sama gue, jangan. Terus lakukan itu walaupun gue gak ada. Bahkan udah meninggal, kata Rasul Paulus. Oke? Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun kemampuan. Pekerjaan itu artinya kemampuan menurut kerelaannya. Oke? 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Artinya apa? Iman kita hendaknya kita praktekkan dengan tidak bersungut-sungut. Agama Kristen ini jangan dipraktekin sambil bersungut-sungut. Pelayanan ini jangan dipraktekin sambil bersungut-sungut. Supaya apa? Ya, dan sambil berbantah-bantahan, sambil sibuk debat. Emang boye. Ya udah, nggak usah ribut debat sendiri. Ya, orang dengarnya juga geli. Nggak jadi saksi yang bagus. Tujuannya apa sih kita lakukan segala sesuatu dengan nggak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan? Tujuannya apa? Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Artinya apa? Sederhana, ketika kita mempraktekkan kekristenan kita dengan selalu bersyukur, itu tuh menangin banyak jiwa. Kita bersinar kayak bintang. Ya, semua orang kalau udah ngobrol pasti bersungut-sungut, pasti ngeluh. Nah, kalau orang Kristen juga pas ngobrol juga ngeluh. Bedanya apa? Apa gunanya percaya sama Yesus? Ini saudara, salah satu yang paling sulit adalah untuk tidak berduka ketika ada yang meninggal. Apalagi orang kita kasihi. Cuma perbedaan anak-anak Tuhan tuh apa sih? Kita berduka tapi kagak lama-lama. Karena apa? Berbahagialah mereka yang meninggal dalam Yesus, dalam Tuhan sejak sekarang, karena mereka udah beristirahat dari jerih lelah mereka. Mereka udah istirahat, mesti kita turut bersuka cita dengan yang udah istirahat. Harus ada perbedaannya. Kalau nggak, kita bedanya apa sama orang yang berduka? Terus sampai seolah dia terus nyalain Tuhan. Saudara, mengeluh itu tanpa kita sadari, kita nyalain Tuhan. Cuman nggak enak aja, makanya kita ngomongnya ke samping. Saudara pernah gitu nggak? Kayak sosok negur orang tapi ngomong ke orang lain. Pernah kan? Mengeluh tuh gitu. Kita cerita ke orang, saya cuma curhat, bukan curhat. Lu lagi mau nyalain Tuhan tapi nggak berani. Bener, jujur. Itu yang saya renungin. Kadang saya tipe orangnya pengeluh, saudara. Dan saya nggak pernah menyangka saya berdosa dengan bibir saya ketika saya lagi ngeluh. Saya nggak nyalain Tuhan sih, tapi nyindir kan. Bener gak? Makanya ketika Ayub tanya jawab sama teman-temannya kan berusaha tuh cari, lu kena azab yuk. Enggak, gue nggak pernah punya dosa gini segala macam. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Tuhan langsung berperkara sama Ayub. Ya udah gini aja deh, Ayub. Ya kayaknya lu lebih tahu cara jadi Tuhan daripada gue. Di mana lu pas gue bikin alam semesta? Dari awal langsung Tuhan nanya, dan Tuhan nanya panjang lebar. Dan akhirnya menyadari, ya gue tarik semua yang gue bilang karena gue nggak tahu yang gue bilang, kata dia. So, saya nggak pernah ngerti, nggak pernah menyangka bahwa mengeluh itu seperti nyalain Tuhan, tapi secara tidak langsung. Dan sambil nyiapin ini, saya bersyukur, saya pilih untuk bertobat, dan saya berdoa Anda juga pilih untuk itu. Dan betapa menyadari bahwa bersyukur itu bukan hanya powerful bagi Anda, tapi juga helpful buat orang lain.
to find Christ through you. Lewat ucapan syukur. Sudah pernah ketemu orang yang lagi sakit, tapi masih terus bersaksi? Lagi sakit masih terus doain orang. Itu Kristen. Padahal dibaliknya dia minta doa sama Tuhan, Tuhan sembuhin gue. Tapi bukan ini fokusnya. Selama gue hidup, gue mau jadi berkat. Gue bisa ceritain sakit gue ke banyak orang. Tapi lebih penting lagi gue ngomong ke Tuhan. Gue udah ngomong ke Tuhan. Ini bagian yang gak bisa gue kontrol. Gue serahin ke Tuhan. Tapi ini yang bisa gue kontrol. Gue bisa manfaatkan waktu yang ada untuk bersaksi, untuk Injil. Untuk bersyukur. Dan ternyata itu magnetik buat tarik orang. Dan aku berdoa kita ambil keputusan tepat hari ini. Untuk berhenti menyalahkan Tuhan atau siapapun yang lain. Dan berhenti menyalahkan secara tidak langsung, yaitu mengeluh. Kenapa? Karena kita punya alasan bersyukur yang gak bisa diambil sama dunia, karena bukan dunia yang ngasih. Kepastian keselamatan dalam Yesus. Makanya apa? Penuhi pikiranmu dengan Yesus. Penuhi hatimu dengan firman-Nya. Sehingga hatimu limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya.